sesuatu yang unik gitu ya. Dulu kan ibu saya itu punya toko. Toko yang jualannya itu kayak jajan-jajanan manis-manis, coklat-coklat gitu kan. Nah saya itu selalu ngambil jajannya, bahkan sampai naik ke meja-mejanya itu semua berantakan. Saya bukain nih bungkus jajannya satu-satu, saya bukain. Padahal nggak saya makan. Saya bukain bukain doang gitu. Saya Emang makan, jahil ya dari kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa KK Media dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya Aifah Mafiro bisa berjumpa dan menemani aktivitas Anda hari ini dalam program podcast yang siang hari ini kita akan membahas tentang mahasiswa inspiratif. Dan tentu saja saya tidak sendiri melainkan ditemani oleh narasumber yang ada di depan saya ini. ya, Si cantik, ya. Terima kasih. Si cantik tapi nggak secantik saya. Oke, Mbak Ana Dila Afifah yang dipanggil Kak Dila, betul? Biasanya Ana. Biasanya Ana. Ya. Ana itu di mana? Di rumah atau di sini? Ana di mana-mana. Ana di mana-mana. Saya di mana-mana berarti ya. Mbak Ana ini dari program IHA. Apa? Program studi IHA, betul? Iya, betul. Betul. Nah, Mbak Ana ini adalah aktivis mahasiswa dan juga mahasiswa yang sangat inspiratif bagi kita semua. Nah nih, kesehariannya Mbak Ana ini apa aja sih Mbak kegiatannya? Wah gini ya, sebenarnya kalau dibilang mahasiswa inspiratif atau yang aktif gitu sebenarnya nggak terlalu aktif banget gitu ya Mbak ya. Betul. Itu karena memang saya sendiri itu nggak suka dengan sesuatu yang tidak sibuk gitu. Jadi saya itu suka memang dengan kesibukan. Apalagi kalau ketika saya pengangguran itu kayak kerasa, aku itu hidup gak ada manfaatnya ya. Ini hidupku ini benar-benar hidup atau emang mati gitu kan. Aku tuh diciptakan untuk apa gitu kan. Betul. Dari situ kadang tuh pengen lah, ayo aku aktif. Apalagi aku sekarang sebagai bermanfaat mahasiswa. gitu ya. Iya gitu. Bermanfaat bagi orang lain gitu. Terus yang penting aku tuh bisa mengupgrade skillku gitu loh. Mengupgrade diri sendiri. Aku sekarang bisanya apa? Ya aku lanjutin aku cari lakuin gitu kan ya. Daripada rebahan aja gitu kan. Gitu. Dan juga nih katanya Mbak Ana ini aktif banget dalam organisasi. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah ya. Kata saya. Nah bagi Mbak Ana sendiri nih organisasi itu apa sih? Organisasi menurut saya ini adalah wadah untuk pengembangan bakat dan juga skill. Ya, juga skillnya orang-orang gitu ya. Jadi memang dari organisasi ini tuh sebenarnya untuk mewadahi teman-teman yang kadang basicnya itu tidak ada di dalam program studi, tapi mereka itu punya bakat di dalam organisasi gitu. Betul. Misal dalam kehidupannya dia itu suka kayak public speaking gitu ya, suka belajar MC atau membuat manual acara untuk agenda kegiatan gitu kan. Nah mereka bisa dikembangkannya di organisasi gitu kan. Maksudnya di organisasi itu kita itu bisa mengeksplor gitu loh. Bisa disalurkan gitu ya. Kayak organisasi gitu itu menurut saya kayak petualangan gitu. Kalau kita nggak ikut organisasi, kita nggak bakal tahu dunia itu seperti apa. Kita nggak ngerti maksudnya dunia itu untuk kita apa gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita itu mengaktifkan otak. Betul. Ya, otak, sikap kita juga, dan juga kesempatan kita ya, waktu kita juga itu udah siap lah menghadapi segalanya gitu. Apalagi sebagai kita perempuan, seorang perempuan. Waduh, ini gender ini lama-lama nih. Oke, kalau Mbak Ana sendiri nih, organisasi apa aja nih Mbak yang diikutin selama ini? Organisasi. Mungkin pas waktu kuliah mungkin ya. Apa aja tuh? Kalau saya yang paling aktif itu ya di PMII, Mbaknya tahu sendiri kan di Ekstra itu ada pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Betul. Ya, terus habis itu juga ada kerohanian, tapi saya bukan ikutnya. Iya, tapi saya tidak ikut yang di Ain Kediri, di rumah saya. Oh, di rumah. Ini malah di rumah ya, bukan malah di kampus ya. Waduh, dibagi berarti ya. Yang di rumah ada, yang di kampus ada. Terus gitu. Apa aja tuh Mbak? Selain kerohanian, PMII ada lagi nggak tuh? Ya alhamdulillah sekarang kan juga diamanai sebagai ketua HMPS di program studi saya. Waduh, Masya Allah. Iya ini kemarin tuh ada pamflet yang bertempelan foto-foto Mbak Ana Dila nih. Katanya tuh ketua HMPS IHA, iya kan? Yang mana tuh Kak? Yang mana tuh Kak? Nah, ini dia orangnya.
Nah, bagi Mbak Ana sendiri nih, kan seperti organisasi yang telah disebutkan oleh Mbak Ana tadi dan juga manfaat dan juga tujuan organisasi tersebut. Bagi mahasiswa-mahasiswa seperti kita, teman-teman kita, itu seberapa penting sih? Seberapa penting dan seberapa butuhnya kita untuk organisasi? Ya, kita sebagai mahasiswa seharusnya itu sudah terbuka mengenai apa sih pentingnya organisasi gitu kan. Bayangkan aja deh, kalau kita cuman kuliah, itu pun ya kalau kita udah pinter di mata kuliah itu udah pinter. Betul. Ya alhamdulillah kalau udah pinter. Betul. Kalau enggak, kita mau mengupgrade kualitas diri kita tuh dari mana gitu kan. Apalagi kita nggak aktif dari organisasi, kita nggak bisa speak up di depan umum gitu ya. Betul. Ya nggak usah speak up lah, minimal itu kalau kamu punya bakat, kalau kamu punya sesuatu hal yang disenangi itu berbagilah dengan teman-temanmu seorganisasi. Karena memang ketika kamu terjun di organisasi, kamu akan mendapatkan seseorang yang saling support gitu, saling melengkapi, dan kamu tidak akan pernah berputus asa. Betul, Kayak gitu. Betul banget ya. Kadang juga ada tuh teman-teman, kenapa sih ikut organisasi? Kadang kayak gitu, Mbak. Kenapa sih ikut organisasi? Capek-capek sendiri badan kita ya kan. Capek harta iya, pikiran iya. Padahal itu feedbacknya juga ke kita sendiri ya kan. Iya, benar. Nggak cuma ke orang lain tapi juga ke kita sendiri. Nah, Mbak Nadila sendiri dalam hal tersebut untuk membagi waktu kuliah dan juga organisasi itu gimana? Ya, saya tuh memang namanya juga suka acara, suka agenda, suka event, apalagi diundang dengan Bukan suka sok sibuk ya, bukan suka sok sibuk ya. Emang seneng aja. Ikhlas gitu ya. Ikhlas. Ya kalau udah seneng kan pasti ikhlas gitu kan. Saya memang punya manajemen waktu, dimana dari bangun pagi itu sekitar jam 3 pagi. Ya ini sebenarnya amalan-amalan tersendiri ya, tapi di sini saya berbagi sama teman-teman gitu kan. Jadi memang dari jam 3 pagi itu kita menyempatkan untuk belajar tentang mata kuliah yang sekarang ini. Itu ya. Biasanya kan ya kalau yang sholat tahajud ya sholat tahajud, kalau enggak ya udah. Ya kalau yang enggak tahajud ini gimana nih? Ya enggak apa-apa, itu kan sunnah. Terserah kalian gitu. Ya habis itu apalagi itu kan pas fresh-freshnya otak ya kan, habis subuh itu kan ya. Iya. Jadi enak banget kalau dibuat belajar. Iya. Terus nyiapin apa nanti yang perlu disiapkan untuk di kuliah di kelas nanti gitu kan. Betul. Terus habis itu ya ngaji tadarus subuh. Alhamdulillah aku juga ikut kayak pengajian kitab gitu kan. Pengajian kitab kuning. Masya Allah, udah cantik, wis pintar mengaji. Aslinya gak kayak gitu. Temenan. Oke, bisa lanjut Mbak. Iya. Berangkat kuliah, biasanya itu kan di sela-sela ada kayak pembacaan atau rapat ya, rapat diskusi organisasi gitu kan. Betul. Terkait event selanjutnya gitu apa kan. yang mau dikerjakan nanti ya. Nah, di situ kan berarti nggak ada jam pengangguran buat kita kan ya. Betul. Kan? Nah di situ nanti kita juga bisa bercerita bebas. Nah apalagi kalau di ekstra itu temennya dari berbagai prodi gitu. Jadi aku ngedapetin cerita-cerita itu bukan dari teman-teman kelas aja, tapi juga teman-teman dari beda lain prodi bahkan lain fakultas gitu. Betul, waduh, emang enak ya kalau misalnya nggak cuma dari satu kotak, nggak cuma dari satu kelas saja, tapi kita bisa membagi itu dalam kelas-kelas yang lainnya, dalam model orang yang berbeda-beda tersebut. Betul. Ya, apalagi sekarang itu kan biasanya kayak gini, anak-anak yang aktivis itu kan lamban gitu Mbak, lamban buat belajarnya, atau ada yang nggak naik kelas, ada yang nggak lulus tepat waktu. Nah, gimana sih menurut tanggapan Mbak Viva sendiri, Mbak Ana? Ini kalau Mbak Viva itu nama Anda. Saya. Mbak Viva kalau di luar ini saya kenalnya tuh Mbak Viva. Oh gitu. Kalau nggak Mbak Dila ya Mbak Viva, Ana Dila Afifa kan ya. Terima kasih karena nama Anda sendiri juga Mbak Viva. Betul. Ya, bisa ditanggapi Mbak. Iya. Menurut saya sendiri kalau masalah stigma yang buruk tentang organisasi itu kan memang tergantung kepribadiannya masing-masing gitu kan. Ketika kita memang aktif di dalam organisasi, ya kita harus bisa mempelajari detail apa sih yang kita pelajari di organisasi, apa inputnya nanti kita di organisasi untuk kampus. Betul. Ya karena kita memikirkan dua pandangan gitu. Yang satu kita ingin mensukseskan diri kita sendiri, yang satunya lagi ingin mensukseskan atau membahagiakan kedua orang tua gitu kan. Nah, betul. Pastinya ketika orang tua itu menguliahkan kita gitu kan, itu kan ya pasti adanya terselubung dari orang tua, pasti itu.
Mereka mengamanatkan segala hal apa yang belum bisa mereka dapatkan ketika masa muda. Betul. Ya kan? Itu diberikan untuk kita. Kita diberi luang yang lapang untuk berkolaborasi dengan apa yang kita inginkan, belajar dengan apa yang kita inginkan. Betul. Apalagi di kuliah itu kan kita kan nggak capek ya. Kita nggak capek. Tentang matkul itu nggak capek. Apalagi yang capek itu ya cuma anak-anak yang seperti saya ini yang suka sambat gitu ya. Iya. Ya gitu. Terus gini, memang sebuah organisasi itu diciptakan untuk membantu siapapun mereka yang tidak aktif di kelas, katakanlah mereka itu jadi bisa mengeksplor dirinya gitu. Betul. Mereka punya pengakuan pada orang lain kayak gitu. Keseneng kan kita kalau dianggap wah Mbak ini bisa kayak gitu, Mbak ini bisa gambar, mungkin bisa nulis, terus dia pernah lomba dari sana dari situ gitu kan. Nah biasanya kalau ajang lomba itu kan nggak dari kampus aja, dari luar kan juga. Luar kampus ya maksudnya. Luar kampus, ekstra lah. Atau juga ormas atau ormek yang ada di luar kampus juga itu. Nah pengalaman Mbak Ana sendiri selama kuliah ini hal terbesar itu apa sih? Hal terbesar menurut saya itu apa ya? Banyak sih Mbak sebenarnya. Mungkin ada yang lebih menonjol gitu. Ada. Yang nggak bisa dilupakan, yang emang benar-benar itu dari struggle-nya Mbak Ana sendiri sampai yang jatuh bangun sehingga Mbak Ana mendapatkan itu tuh sangat bahagia sekali. Apa itu salah satunya? Itu ketika saya mau merilis novel saya yang pertama. Yang pertama? Ya. Yang berjudul? Nikmat Paling Dusta. Nikmat Paling Dusta. Kalau nggak salah sudah meluncing 3 buku ya? Ya. Waduh, alhamdulillah ya Mbak Ana ya. Terima kasih. Berarti hal terbesar yang bisa Mbak Ana capai selama kuliah ini yang emang benar-benar diinginkan bisa menerbitkan sebuah buku yang sampai saat ini punya 3 buku yang sudah diluncurkan. Alhamdulillah banget. Nah, Mbak Ana yang bukan hanya aktif organisasi, tapi beliau juga mempunyai skill menulis. Betul? Mempunyai skill menulis. Nah, hingga dapat mencetak sebuah buku. Nah, yang membuat Mbak Ana itu semangat sehingga membaca itu menarik itu gimana sih Mbak? Dalam membuat buku itu? Kalau belajar menulisnya itu otodidak ya Mbak. Memang dulu ceritanya dari pondok pesantren itu kan kita nggak punya bawa HP ya. Ini kisahku dulu. Kenapa sampai bisa menulis dari sekarang kan? Iya. Nggak boleh bawa HP ya kan? Dari dulu ya emang. Masya Allah. Nggak boleh bawa HP. Akhirnya kita pakai buku tulis nih. Kita pakai buku tulis ya curhat. Sebelumnya itu curhat. Oh jangan-jangan ini dari pertama surat cinta menjadikan surat bisa jadi novel. Bisa jadi. Itu kita curhat gitu kan, curhat terus kok daripada curhat mending kita nulis cerita gitu kan. Nulis cerita. Nah ternyata di situ banyak teman-teman yang pengen baca gitu. Mbak Ana aku pinjem gini. Nah dari situ kan berarti tulisanku itu kayak bagus ya, mereka itu buktinya mau baca gitu kan. Oh mereka tertarik ya. Jadi gitu. Semangat sendiri kita kalau mau buat lagi. Padahal yang aku tulis tuh kayak keseharian gitu loh. Keseharian dari pondok pesantren gitu kan. Apa cerita yang ada di pondok pesantren itu aku tulis gitu kan. Padahal itu cuman ya dibuat beda aja lah alurnya, latar belakangnya gitu dibuat beda aja. Nah kalau dalam dunia penulisan nih, apa alasan hingga memutuskan untuk terjun di dunia penulisan? Ya. Karena memang dulu dari sekolah itu pernah mengikuti lomba cipta baca puisi dan alhamdulillah itu menang. Itu waktu sekolah SMA. Tapi kalau pas SMP, SD itu pernah mengikuti lomba-lomba? Enggak sama sekali. Malah lebih di-upgrade di SMA. Iya, malah dulu tuh sukanya fashion show loh, Mbak. Fashion show ke penulis ini. Iya, jauh kan? Jauh sekali. Iya, karena memang suatu keadaan yang bisa merubah sesuatu itu. Betul banget. Nah, sebagai mahasiswa tentu memiliki sebuah bakat adalah sebuah anugerah ya kan Mbak. Bisa diceritakan gak sih Mbak bagaimana cara agar pemula bisa menerbitkan sebuah karya atau bagaimana langkah-langkahnya? Tuh. Yang pertama memang belajar. Menurut saya memang belajar itu emang nomor 1 ya. Niat dulu baru belajar. Mencoba. Iya. Terus kemudian yang pertama itu kita ke komunitas dulu lah. Kalau memang benar-benar kita dari dirinya kita sendiri itu belum ada
kayak kemauan, Betul. apalagi rasa insecure gitu kan. Betul. Sehingga kita itu kayak biasanya itu stagnan. Kita mau nulis tuh nggak tahu naskah apa lagi yang mau kita tulis gitu kan. Nah, itu jalan keluarnya itu kita ke komunitas dulu. Kita cari komunitas mana yang menerima tentang penerbitan novel, penulisan cerpen, puisi gitu kan. Banyak ya aplikasi sekarang. Nah, tapi ketika dia memang mencari tujuannya biasanya itu cuan ya kan. Betul. Ya emang sekarang tuh kebanyakan gitu ya Mbak. Iya, bahkan saya menulis itu ya hanya karena cuan. Kalau gak ada cuannya gak mau saya nulis. Ya gitu. Dulu kan hobi yang hobi. terbayarkan. Iya, hobi yang alhamdulillah terbayarkan, sekali. alhamdulillah. Dari situ kita belajar dari mentor. Mentor pasti kasih kita bimbingan, tinggal kitanya aja nanti mau belajar apa enggak. Nah, biasanya yang saya suka dari komunitas literasi itu mereka saling support, kasih topik gitu kan, kasih topik, kasih kemudian kayak dia itu bercerita gimana sih kehidupannya dia di sana. Nah, kadang kita itu ada inspirasi buat nulis itu ketika mendengarkan gitu, Kak. Betul. Soalnya saya sendiri itu tidak suka baca. Saya tidak suka membaca. Sama. Tapi saya suka mendengarkan. Nah, karena itu emang skill menulis orang-orang itu beda. Ada yang dari emang dia pendiam makanya dia suka nulis gitu kan. Ada yang memang orangnya humble, friendly. Nah, itu dia nulis biasanya itu memang suka public speaking. Nah, tapi faktanya kadang orang yang suka public speaking itu lemah dalam sistem kepenulisan. Biasanya kayak gitu. Waduh, ini menyindir saya atau gimana? Oh enggak dong. Iya memang betul. Kadang Viva juga punya teman yang dia itu introvert. Tapi dalam sebuah kamar yang selalu dikunci, dia memunculkan ide-ide di dalamnya. Iya, benar. Dia menuliskan semua curahan hatinya dan juga semua pikirannya itu dalam kamar itu tersebut. Dan dalam satu buku. Yang bisa jadi dia kalau mau menerbitkan, ya bisa diterbitkan. Iya, sebenarnya gampang kalau nerbitin buku sekarang itu. Yakin. Banyak tuh. Tapi juga perlu channel ya Mbak ya? Iya, perlu channel juga. Seperti yang tadi Mbak Anda bilang tadi, komunitas. Karena yang bisa membenarkan naskah kita, yang bisa memperindah naskah kita itu memang di komunitas. Betul, jadi pasti ada yang membantu. aturannya. Pasti kita juga butuh bantuan orang lain walaupun kita bisa, tapi kita nggak boleh merasa bisa sendiri. Iya, belum. Pasti kita juga pengen butuh rangkulan dan juga butuh bimbingan dari orang lain. Benar selalu. Emang wanita itu selalu benar, Mbak. Nggak pernah salah. Nah, bagaimana sih Mbak memunculkan ide ataupun gagasan untuk menciptakan sebuah karya menurut Mbak Afifa? Mbak Afifa lagi ya. Nggak apa-apa. Ana. Nama saya kan Ana Dila Afifa. Jadi terserah. Nanti kalau Afifa nanti saya bertanya sama saya sendiri lah. Ya, enggak dong. Namanya Afifa kan banyak yang ada di dunia. Ya gimana tuh Mbak? Iya. Menuangkan ide, menemukan ide gitu ya. Kalau saya sendiri saat terjun dalam sebuah event. Kayak gini nih, misalkan podcast nih. Betul. Wah, apa ya, menarik kayaknya ini nanti buat tulisanku gitu kan. Emang ya di-endorse gak nih nanti? Di-endorse gak? Minta tolong dong sama krunya. Kru yang bertugas tolong endorse buku saya. Ya bisa soalnya lanjut. Nilainya tuh lebih besar. Pengalaman kita itu nilainya lebih besar untuk nanti dituangkan dalam suatu kepenulisan gitu. Betul. Entah kita nanti mau membuat model seperti apa. Betul. Yang penting kita menemukan ide atau gambaran itu pasti bisa kita tuangkan. Betul. Kayak gitu. Terus kita bertemu dengan teman-teman nih, misalkan ya teman-teman yang beda dengan karakter lah. Kita bisa mempelajari karakter teman-teman nih. Betul. Ya. Di situ juga selain itu menurut saya tentang keadaan keluarga. Dari keadaan keluarga, keseharian di keluarga, kehidupan kita di keluarga itu bagaimana, itu mempengaruhi sih bagaimana nanti kita mengembangkan ide-ide suatu pokok pikiran untuk dituliskan dalam sebuah naskah gitu. Betul. Kalau nggak dari orang tua juga dari mana support system kita ya kan? Iya, nggak disupport pun nggak apa-apa. Yang penting mewadahi lah gitu kan. Mewadahi. itu berkenan nggak sama teman-teman lain? Nggak apa-apa, nggak support, yang penting bisa mewadahi gitu nggak? Banyak sih Kak kalau kayak gitu. Banyak ditemui ya. Iya, banyak. Nah, menurut Kak Anadila sendiri nih, prinsip-prinsip dalam menulis agar menghasilkan tulisan yang baik itu gimana? Mungkin menurut Mbak Anadila sendiri nih, yang baik itu bagaimana penulisan yang baik? Enggak secara umum ya, menurut Mbak Anadila sendiri nih. Menurut saya sesuai KBBI. Betul. Yang penting sesuai KBBI. Enggak apa-apa menulis sebuah naskah itu dengan
bahasa pergaulan yang bebas, kayak lo gue gitu nggak apa-apa. Betul. Cuman terkadang di situ teman-teman itu banyak salahnya, kayak nulis sesuatu yang sifatnya itu menghina, gitu kan. Janganlah menulis naskah itu yang kayak sifatnya melabrak orang-orang gitu kan, menyindir orang-orang, apalagi tentang, nggak apa-apa sih kalau menyindir, ataupun itu nanti akhirnya itu ada sebuah pelajaran gitu kan. Nah tapi ketika dia udah dilihat nih sosok penulisnya nggak terlalu pinter-pinter amat, berbakat juga enggak, tapi kok nyinyir aja sukanya gitu kan, biasanya itu mempengaruhi tentang kualitas dari naskah. Betul, gitu kan. Nah, itu biasanya netizen Indonesia kayak iya, gitu ya. biasanya kayak gitu. Suka Ini nulis yang nggak jelas. nggak cuma di sosial media, nggak cuma di typing sosial media, tapi juga di typing novel, tulisan novel juga bisa dicuci-cucirin ya. Nah, mental nih Mbak, kita menuju ke mental. Nih? Mental. Berat nih kalau bicara soal mental nih. Mental nih hatinya udah ditata ya. Udah dong. Udah dari rumah tuh ya Allah bismillahirrahmanirrahim, semoga nanti lancar ini gimana. Tapi sekarang lancar. Ya alhamdulillah. Udah sampai nanti ya, sampai akhir ya. Amin. Ini soal mental nih Mbak. Ya. Mental apa yang harus kita siapkan ketika ingin menjadi penulis ini bagi orang yang awam? Bagi orang yang awam. Bagi orang yang awam. Biasanya kan kalau mental orang awam itu ingin menjadi seorang penulis itu masih ditata, masih nggak terlalu ulet, nggak terlalu profesional juga untuk mengimbangi. Begitu. Gimana tuh? Ya, yang pertama itu konsisten. Konsisten. Dia harus punya jadwal, punya schedule, gimana nanti aku ada waktu luang untuk menulis. Entah kapan itu, paksakan. Kalau biasanya jam 1 siang sudah ada matkul gitu ya, ada kelas kuliah. Ini waktunya biasanya nulis. Aku buat jam ini khusus nulis. Aduh, 1 jam biasanya saya tidur malah. Iya, itu kan mbaknya ya. Nggak tahu kalau yang lain gitu kan. Iya, lanjut Mbak. Iya, jam 1 kita buat nih 1 jam atau 2 jam kita nulis. Entah berapa ribu kata terserah. Yang penting kita target, kita punya goals, kita harus punya tujuan. Yang pertama konsisten, intinya konsisten. Jadi kalau ada apapun selain keperluan yang mendadak atau berkepentingan gitu kan ya, maksudnya kita nggak sampai nganggur gitu kan. Betul. Ya kita maksimalkan waktu luang kita untuk menulis apapun, terserah mau menulis apapun, entah itu curhatan atau isi hati. Iya, ini kan bagi pemula ya. Bagi pemula kan? Ini bagi pemula untuk belajar ya, bagi pemula untuk belajar apapun itu. Terserah mau nulis apa, yang penting kamu bisa terbiasa akan hal itu untuk pertama kali. Benar. Paling enggak dia tuh suka bersosialisasi. Kalau enggak minimal suka mengamati. Betul. Biasanya orang yang pandai menulis itu memang dia suka mengamati apa yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya seperti itu. Biasanya tuh ditemui dalam orang yang introvert. Ya. Introvert itu kan tidak gampang bersosialisasi, tapi dia bisa mengamati. Dia sering mengamati daripada bersosialisasi. Itu ladang kan, ladang dia untuk menuai keberhasilan, kesuksesan kan di situ. Betul banget. Nah, buat Mbak Nadila sendiri nih, motivasi dalam hal kegiatan Mbak Nadila sendiri, entah itu dari organisasi dan tulis menulis, itu gimana? Motivasi untuk saya sendiri atau orang lain? No. Untuk Mbak Nadila sendiri juga orang lain. Ya, mestinya kayak gitu ya mestinya. Betul. Ya. Kalau motivasi untuk saya dan orang lain ya, untuk teman-teman. Iya ya, buat saya juga ya. Iya, semuanya dong. Gimana tuh? Yang penting tuh sabar yang pertama. Ketika kita melakukan apapun itu sabar. Juga telaten. Iya, sabar, telaten, tahan dalam setiap suatu keadaan gitu. Karena memang dari pengalaman penerbitan buku saya yang pertama itu, rilisnya buku saya itu, saya membuat kata pengantar itu untuk rasa terima kasih kepada almarhumah ibu saya. Aduh, Masya Allah. Ya. Apa ya, kayak mikirnya tuh kok sia-sia gitu. Aku sia-sia nerbitin buku ini. Ibuku udah gak ada. Baper kan? Nggak apa ini baper, los aja Mbak di sini Mbak. Itu tapi sebelumnya pas ibunya Mbak Nadila masih ada, itu juga pastinya bangga Mbak Nadila bisa sampai sekarang, bisa mengupgrade diri dan juga bisa mengembangkan potensi dan juga skill Mbak Nadila. Support banget malah. Sangat support sekali. Kalau dari ayah dan juga ibu itu yang lebih support siapa? Walaupun dua-duanya juga support dah ya. Itu lebih ke ayahku. Ayah. Oh, ayah ya. Berarti. Kalau ayah tapi kadang itu suka marah-marah. Marah-marahnya tuh gini. Tapi baik pastinya terus ya. gitu kan. Laptop terus gitu. Nah, kalau ibu tuh gini.
kamu itu wanita, seharusnya tuh apa ya, bisa bagi waktu buat masak gitu kan. Masak terus bersih-bersih rumah gitu. Betul. Soalnya aku Kak ya, kebiasaan burukku nih kalau udah nulis apalagi dihadapkan dengan naskah gitu ya. Lupa Terus semuanya. iya, aku enggak No permission semuanya. No. Pekerjaanku itu cuman dari pagi jam 5 subuh sampai jam 7 ya udah, habis itu udah aku full di laptop itu full. Itu sampai sore itu bisa. Sampai Enggak lah ya. Sekuat-kuatnya enggak sampai kayak gitu lah ya. Paling ya jam 10 jam 10 itu udah keluar itu udah diomelin itu. Dari subuh soalnya, dari subuh sampai jam 10 itu udah lama. Iya, bener. Ya kadang keburukannya dari situ, buruknya. Enggak apa-apa. Emang keburukan juga pasti ada kebaikan. Enggak mungkin kan walaupun yang orang lain tuh waduh Anadila ini seorang perempuan yang sudah cantik, yang pintar menulis, organisasi juga oke. Tapi di sisi lain juga pasti ada kekurangan juga, walaupun Viva juga seperti itu dan semua orang juga pasti seperti itu. Nah, pesan nih Mbak untuk pemirsa podcast nih, untuk pemirsa podcast Kakak Media yang ingin menulis, mungkin dari anak-anak atau teman-teman podcast media Kakak Media ini ingin menjadi seperti Mbak Nadila, ingin menjadi penulis dan juga ingin terjun di dunia penulisan. Gimana tuh? Ya. Untuk teman-teman semua gitu ya. Ketika kalian emang pengen jadi seorang penulis, yang penting kalian itu tetap giat belajar, udah. Giat belajar itu menurut saya udah cukup untuk berani berproses pada dunia literasi. Karena seseorang yang biasanya itu enggan belajar, tapi dia suka bersosialisasi, itu tidak akan kuat gitu. Dia niatnya itu nggak akan kuat untuk menuliskan apa yang dia dengar, menuliskan apa yang dia lihat, gitu. Belajarnya dari mana? Tidak harus membaca. Karena saya sendiri nulis buku itu tidak dari membaca. Tapi terkadang saya itu membaca karena saya itu kurang diksi. Saya haus diksi gitu. Ketika saya haus diksi, apalagi saya ya sukanya itu buat puisi gitu kan. Betul. Ya itu baru saya membaca, Betul. Kemarin juga dapat juara ya dalam lomba puisi ya di PMI Kediri, bukan? Iya. Betul? Iya betul. Betul. Waduh kalah akeh. Masya Allah. Kalah banyak ini. Nikmatnya Tuhan itu. Saya pun juga nggak tahu. Walaupun kalah banyak, tapi nggak harus dibuat insecure ya Mbak ya. Maksudnya itu dibuat untuk semangat biar bisa seperti Mbak Nadila. Terus kalau kalian udah punya ide, betul, cari wadah mana yang mau menampung naskah kita itu, cari. Jangan sampai kita diemin tuh. Kita udah nulis, udah diary gitu kan. Nah, habis itu kusam kita diemin kan. betul. Itu gimana cara kita mengeksplor apa yang udah kita tulis gitu kan. Seseorang itu juga harus mengenal apa yang kita tulis gitu kan. Apa yang kita tuangkan juga ya. Kalau kita udah nulis tapi seseorang tidak kamu biarkan untuk mengetahui tulisanmu, ya gimana kamu jadi penulis nantinya gitu kan. Betul sekali. Tapi waktu di komunitas itu ada kesusahan nggak untuk mencari channel? Di komunitas mencari channel. Oh, mencari sebelum channel, masuk ke terjun komunitas gitu ya. Enggak sih Kak, emang dari pondok pesantren itu ada yang mewadahi buat santri-santri yang ingin menulis. Gitu kan. Berarti itu dari pesantren? Iya, memang dari pesantren. Betul. Itu kalau di kampus UKM gitu. UKM, tapi di pondok itu seperti bangun sendiri ya itu ya, komunitasnya bangun sendiri. Itu di asrama Kak, biasa kegiatannya di asrama. Betul. Siapa nanti yang mau bikin buku, terserah genrenya apa, bisa genre novel, cerpen puisi dan sebagainya. Itu nanti dipersilahkan. Waduh, tapi di sana kepalanya pasti banyak ya yang menanggung tanggung jawabnya. Kayak misalnya ada kepala komunitasnya ataupun ada per PJ-PJ-nya gitu ada. Biasanya kita langsung diarahkan nih, buat siapa sih yang udah berpengalaman nulis di bidang ini gitu kan. Biar kita nanti tuh enak. Ya, iya. Tapi pas semenjak kuliah ini aku cari penerbit yang lebih fenomenal gitu ya. Kalau penerbitnya fenomenal sudah berani nih. Iya. Asik gitu kan. Wah, terkenal nih. Maksudnya enggak terkenal masalah namanya ya, tapi itu karyanya. Soalnya kalau karya kita diakui itu biasanya semakin semangat kita untuk menulis. Kayak gitu kan. Untuk menciptakan lagi ya. Lebih harus apresiasi sih. Lebih harus apresiasi dari perkataan orang lain kayak gitu. Kalau dari kepuasan diri sendiri ya udah puas gitu kan. Nah masa udah puasnya sampai titik ini gitu kan. Iya betul. Walaupun kita puas tapi nggak berarti kita harus stuck. Yes.
Makanya kita juga butuh apresiasi dari orang lain juga supaya kita bersemangat lagi untuk menciptakan sebuah karya dan juga penulisan-penulisan yang akan kita tulis lebih lanjut lagi atau pada masa ke depan lagi gitu. Nah, sekarang kita waktunya sesi jawab cepat. Oke. Nah, sudah siap? Udah deg-deg dulu. Ini jawab cepat nih, tapi Bismillah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama. Hal pertama yang terlintas bagi Kak Nadila saat bangun tidur itu apa? Bersyukur. Yes. Pasti itu ya. Dijelasin gak nih? Boleh dijelasin. Ya, saya bersyukur bisa memandang wajah kedua orang tua saya. Karena sekarang saya sudah merasakan gimana bangun pagi tuh tanpa ibu. Makanya sekarang itu kayak bersyukur gitu. Ya Allah, aku masih hidup, masih bisa doain kedua orang tuaku gitu. Jadi gitu aja. Bersyukur juga bisa melihat ayah juga yang itu hanya satu-satunya hal berharga bagi kita. Waduh, ini kenapa jadi nyambung ya sedihnya? Kenapa jadi nyambung ke sini? Oke, yang kedua, mata kuliah apa yang paling dibenci? Mengapa tuh? Dibenci. Aduh, ini kayaknya nggak ada nih mata kuliah yang dibenci nih. Ya, alhamdulillah nggak ada tuh kan. Mungkin yang paling sulit atau yang paling greget banget gitu. Gini Kak, kalau memang sulit itu pasti ada. Dan saya tuh pasti punya kelemahan dalam suatu bidang mata kuliah, itu pasti. Tapi tidak untuk saya benci. Betul. Karena kalau saya benci, saya tidak akan bisa menerima ilmu mata kuliah yang lain. Betul. Nggak akan mengerjakan juga ya kan. Karena kalau membicarakan mata kuliah, itu semuanya itu berhubungan. Betul. Tingkat 1, 2, 1 semester, 2, di semester 2, semester 3 itu pasti berhubungan. Dan ketika saya ingin membenci, nanti saya malas. Saya mau bisa dari apa gitu kan. Betul sekali. Kalau nggak dikerjakan mau apa juga. Iya. Karena sudah terlanjur juga. Iya. Jurus jitu saya adalah asal-asalan. Iya. Yang penting saya baca teorinya. Betul. Baca teorinya, ketika memang presentasi saya menjelaskan apa yang saya baca. Apa yang sudah ditangkap, ya kan? Apa yang sudah ditangkap. Kalau emang belum benar-benar bisa, betul. Kita berlagak seolah-olah mengerti, namun dengan rendah hati. Betul. Gitu. Ini topeng ya. Topeng kita bermuka dua nih. Emang semua orang emang bisa bermuka dua kok. Tapi dalam hal baik, kalau dalam hal buruk nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi yang jangan sering-sering. Oh gitu. Kalau hal buruk tapi emang dia terpaksa dengan niat yang baik, boleh. Nah lanjut, ceritakan hal menarik yang pernah terjadi saat masa kuliah. Betul. Saat masa kuliah. Dari maba sampai sekarang OTW semester 6. Ketika saya memperjuangkan untuk mendapatkan nilai mata kuliah usul fikih nih Kak. Usul fikih? Iya, sampai saya pergi ke Ngawi nih. Saya bertamasya ke Ngawi, ke rumah dosen saya. Itu ke Ngawi itu di pondok pesantren? Iya, di pondok pesantren. Itu pondok pesantrennya Kak Nadila dulu atau? Bukan. Ini pondok pesantren dosenku. Gitu kan. Ya emang dosennya super sibuk gitu kan. Waktu itu emang saya nggak ikut UAS. Beda ya, kalau dosen itu super sibuk, kalau kita sok sibuk ya. Iya. Barangkali besok-besok kita jadi super sibuk. Sekarang aja udah super sibuk. Amin. Ini kalau super sibuk biasanya minder nih Kak cowok-cowok kalau mau deketin nih. Wah, gitu ya. Katanya sih gitu, katanya loh ya. Enggak. Nah terus di pondok itu dapat nggak? Alhamdulillah dapat Kak. Dari situ dapat, tapi nggak hari itu juga. Kita bahkan disuruh pulang nih. Disuruh pulang. Iya, gara-gara dosennya itu menghadiri. Disuruh pulang. Iya benar, dosennya itu menghadiri wisuda di acara anaknya gitu kan. Acara wisuda anaknya. Biasa orang super sibuk. Iya, bahkan ya Allah aku udah putus asa nih. Tapi berkat semangat dari wali dosen nih. Wah, ini wali dosenku yang harus diapresiasi tinggi-tinggi nih. Soalnya beliau yang terima kasih juga. Karena itu udah waktu mau KRS-an Kak itu. Mau KRS-an. Proses KHS. Nah ternyata waktu dilihat itu ya, KHS ku yang usul fikih itu gak keluar nilai gitu kan. Eman gitu kan kata wali dosenku. Saya gak bakal tanda tangan KHS-mu dulu kan, pakai tanda tangan ya. Gak bakal tanda tangan KHS-mu sebelum nilaimu lengkap gitu kan. Betul. Setelah tahu wali dosen saya mengenai alasan saya kenapa nilainya tidak keluar, ya itu langsung bersiasat. Kamu hari ini silakan ke rumahnya bapak ini gitu kan. Kalau kamu memang benar-benar pejuang gigih dalam kuliahmu gitu. Betul. Wah, aku juga kayak gitu Kak. Aku tuh orangnya terinspirasi sekali gitu kan. Betul. Apalagi kalau masalah
pengumpulan mata kuliah tuh Masya Allah jangan sampai gitu. Gak boleh nih kayak gini nih. Wah perempuan kalau kayak gini nanti aduh kesannya gimana gitu. Ini kan. nanti ceritanya dibekukan dalam buku nggak nih? Wah, bisa jadi, ya, bisa jadi. Bisa jadi buat sumber ide pokok gitu kan. Terima kasih atas dosen wali studi saya. Yes. Ya udah Kak. Udah dari sana alhamdulillah habis itu ujian lisan ya di Betul. VC sama dosenku. Betul? Udah di situ kemudian 1 hari setelah VC ujian lisan langsung keluar nilainya. Itu menurut saya suatu hal yang menarik. Soalnya Saat jauh-jauh saya dari Ngawi. Iya, bahkan dari itu nggak Kediri ketemu sampai kan. Ngawi nggak ketemu, suruh balik lagi. Emang sepele tapi saya kesal. Saya Nggak kesal nih apa-apa. kalau kayak gini nih. nggak apa, tapi nggak berarti dosennya dibenci ya, kan? Nggak mungkin. Dosen kan, favorit ya. ini malah. Dosen favorit malah. Favorit ini. Makanya dibela-belain ya kan. Tapi Bener. kok bikin greget juga. ya kan? Juga. Kalau ada greget-gregetnya tuh enak kan. Agak semangat. Iya enak emang buat semangat juga. Nah ini kan tadi mengenai masa kuliah dan juga masa pubertasnya Mbak Anadila. Nah ini waktu kecil. Hal paling kecil. unik nih, bisa nggak sih diceritakan tindakan yang paling unik waktu masa kecil Mbak Anadila itu apa? Entah Boleh, itu jatuh dari sepeda sampai ke kali, ataupun nggak dibeliin permen sampai nangis-nangis, atau sampai kabur dari rumah, gimana tuh? Itu harus sesuatu yang menyakitkan tak? Enggak kan? Enggak. Kalau masa kecil tuh pasti lucu. Walaupun buruk baiknya pasti lucu. Sesuatu Soalnya yang nggak punya unik. dosa. Anak Iya, kecil benar. itu. Sesuatu yang unik gitu ya. Dulu kan ibu saya itu punya toko. Toko yang jualannya itu kayak jajan-jajanan manis-manis, coklat-coklat gitu kan. Nah saya itu selalu ngambil jajannya. Bahkan sampai naik ke meja-mejanya itu semua berantakan. Saya buka ini bungkus jajannya satu-satu saya bukain. Padahal nggak saya makan. Saya bukain Dibuka doang aja? Bukain doang gitu. Saya Emang makan- jahil ya dari kecil ya, jahil ya sukanya. Iya sukanya tuh kayak unboxing gitu. Unboxing. Sukanya unboxing barang. Gedenya sekarang unboxing Shopee. Iya, alhamdulillah sekarang punya bisnis kan. Iya, alhamdulillah sekali. Oriflame kalau nggak salah. Iya kak, alhamdulillah bisa berjalan di Oriflame. Waduh, pembisnis juga. Ini tambahan. Barokallah. Iya. Ya itu menurut saya yang paling unik ketika saya masih kecil itu kayak gitu kak. Pasti diomelin nih. Pasti tuh. Orang dijual malah diberantakin. Bener. Iya kan? Gak dihabisin pula. Manfaatnya buat apa coba? Ya kan? Betul. Ya namanya juga anak kecil, nggak tahu manfaatnya apa, ya Iya. kan? Penting seneng gitu Penting aja. seneng gitu aja. Oke, selanjutnya apa satu hal yang orang lain sering tidak tahu yang ada dalam diri Kak Anadila? Ketika saya menangis. Itu mungkin dari orang-orang lain juga pasti begitu ya. Ada yang seperti Mbak Anadila juga. Nggak tahu kak. Kenapa ya? Kadang kalau tiba-tiba tuh menangis aja. Aku juga Tiba-tiba nggak menangis tahu. tapi nggak tahu sebabnya apa. Nggak tahu gitu kan. Bahkan sampai ini tuh kayak gangguan psikologis gitu. Aku dulu pernah sampai di psikiater. Betul. Gara-gara saking parahnya gitu. Saking Apa-apa seringnya kok, itu. Kok nangis, apa-apa Iya. kok nangis gitu. Nggak tahu, bahkan tidur aja tuh nangis. Aku juga nggak tahu. Nggak tahu sebabnya. Itu seringnya itu nggak cuma sebelum tidur, tapi juga kadang tiba-tiba menangis dalam waktu tertentu. Iya. Aduh, itu sampai dibawa ke psikiater. Iya kak. Iya. Itu tapi pas waktu aku kelas 1 sanawiyah ya. 1 sanawiyah. satu Alhamdulillah. MTS. Alhamdulillah ya. Kalau alhamdulillah sekarang enggak. 1 MTS itu sudah terbebani atau gimana tuh kok sampai nangis tiba-tiba dalam waktu Nggak tertentu? tahu, tuh? soalnya kan di pondok pesantren ya kak. Biasanya Iya, iya. terbebaninya kan karena kangen orang tua, betul. misalkan kita nggak boleh HP-an nih, Betul. padahal anak seusia kita tuh zamannya suka-sukanya HP-an, ngegame gitu kan. Wah kita tirakat Masih banget tuh. manja-manjanya ya. Iya. Ya nggak tahu juga kak. Makanya itu hal yang apa ya unik gitu loh. Gak banyak orang tahu tentang Nggak saya banyak, yang saya seperti itu. Nangis tuh gara-gara apa? Orang Nggak tahu. Mbak Anadila sendiri juga nggak tahu alasannya apa kalau menangis, apalagi orang lain, ya kan? Nah, selanjutnya nih, deskripsikan suatu situasi yang membuat diri Anda itu nyaman. Ketika posisi saya itu dihargai. Iya. Biasanya itu memang berawal dari ketika kita mengetahui karakter seseorang itu bisa berawal dari chat kak. Chat, tahu nggak? Saya kan ya alhamdulillah seseorang yang berorganisasi. Tentunya kalau relasi tentang pertemanan itu kan nggak cukup dengan online doang kan, offline doang Offline kan. doang. Kan juga online. Nah kita itu kebanyakan biasanya berdiskusi dengan HP nih, HP. Betul. Nah ketika seumpamanya nih mereka kayak minta solusi buat
kayak gini Kak, aku harus gimana. Nah terus aku jawab apa yang dia minta, tapi ternyata nggak dibales, kadang cuma diri doang. Itu aku dari situ aku udah ngerasa nggak dihargain loh Kak. Ini sebenarnya orang ini butuh apa enggak ya Iya kan? kayak gitu kan. Maksudku gini, aku tuh nyaman banget sama orang ketika memang orang itu pandai menghargai orang lain gitu kan. Apalagi aku sendiri gitu, yang posisinya itu berkomunikasi dengan dia secara langsung ataupun lewat dari chat gitu kan. Terus ketika aku minta bantuan nih, ini yang dari chat aja ya, soalnya yang sering kita temui itu Dari chat sosial media. dari chat sosial media. Aku minta bantuan, nah tapi sama dia nggak dibales, nggak diapa-apain. Padahal Nggak dibuka, padahal online. Iya benar. Nah ini kok kayak di ghosting ya ini ceritanya. Ini kenapa saya dikacangin ya? Ini saya minta tolong loh. Kamu kalau minta tolong nanti direspon ya, masih ya direspon. Bener. Walaupun orang lain memperlakukan seperti itu, tapi kita juga nggak boleh seperti itu. Tetap jadi pribadi yang baik. Padahal kalau di logikain ya, kita kan aslinya nggak butuh dia juga gitu kan, nggak ada masalah kalau nggak ada dia untuk kita. Lagi gitu mepet kan. aja. Iya lagi mepet aja kan. Yang bisa dituju kamu doang ini. Yang dituju Iya, kamu doang ini yang ini ada. nih. Yang Harus kalau legowonya dari sini. Makanya paling nyaman itu ketika saya itu dihargai dan saya juga belajar menghargai orang lain. Kayak gitu betul. aja. Kalau nggak dari kita sendiri mau sampai kapan? Ya. Kalau kita selalu bawa hati terus kayak masih sampai kapan juga, orang kita juga usianya sudah nggak begitu. Nggak begitu apa nih? Nggak begitu pantas maksudnya. Ya. Nah selanjutnya nih, deskripsikan sikap yang paling membuat Anda muak dengan seseorang. Pasti itu tadi salah satunya, nggak dihargai. Itu yang Ini masih berkesinambungan ya sama Masih yang dong. tadi ya. Mungkin ada tambahan lain selain nggak dihargai orang lain ataupun yang dikacangin orang lain gitu Mbak Sama Nida. sih Kak, dicuekin udah itu aja. Dicuekin. Wah jangan dicuekin gitu. Nggak suka saya Dicuekin kayak itu gitu. nggak suka ya emang ya. Tapi kalau nyuekin Nggak tahu dia. Yang ngerasain orang lain ya. betul. Oke, kita lanjut. Ceritakan momen paling bahagia yang pernah kamu alami, yang pernah Kak Nadila alami. Momen bahagia. Ini dalam kehidupan ya, nggak dari kuliah ataupun dalam konsep organisasi atau apa. Dalam kehidupan Mbak Nadila nih. Ya. Ini berhubungan sih Kak dengan sekolahku dulu. Itu membuat momenku bahagia karena aku dapat prestasi wisudawan terbaik di seluruh angkatan gitu kan, dari berbagai macam prodi. Prodi. Belum. Apa ya belum dulu ya wisuda. namanya? Belum Lupa aku. wisuda, jurusan Ya kan? Ya, jurusan. dari beberapa major. Iya. Padahal di situ posisinya aku juga EPTA nih, evaluasi belajar tahap akhir. Kalau di pondok pesantren itu kayak ujian nasional lah, kayak ujian nasional. Di situ aku Ujian bebarengan nasional nggak cuma di pondok pesantren kayaknya Kak, di semua kayaknya. Kalau ujian semua. nasional. Di sekolah juga ya. Iya. Umum swasta, Lupa Islam nih. ataupun nggak Islam Lama nggak juga. sekolah nih kayaknya nih. Apalagi ujian nasional dihapuskan. Aduh. Betul sekali. Ini kira-kira nanti skripsi kita dihapuskan nggak ya? Semoga aja ya. Semoga ya. Nanti diganti sama apa nih? Penulisan jurnal jangan-jangan. Ya Sama kalau Kak Nadila sendiri ya gampang-gampang aja kalau menulis jurnal, soalnya Bismillah sudah aja. terbiasa. Intinya tetap bismillah ya kan. Kita juga belajar untuk membiasakan seperti Kak Nadila. Ya dari situ, wah aku ngerasa bisa nggak sih? Padahal harapan dari orang tuaku, harapan dari kakak-kakakku itu tampillah sebaik mungkin, terbaik mungkin. Nah aku kalau udah dikasih apa Dalam nasihat porsi Kak Nadila sendiri ini ya, terbaik dalam porsi Kak Nadila sendiri. terbaik menurutku diri sendiri. Kalau aku bisa ya pasti bakal berhasil, pasti bakal menduduki jabatan yang tinggi. Wah ini bukan jabatan sih ya. Kursi lah ya, posisi lah ya. Apalagi saingannya tuh banyak gitu Kak. Yang pintar itu kan banyak. Aku nggak mikir panjang. Intinya aku udah bisa ngelewatin dengan lancar. Ya alhamdulillah gitu kan. Aku nggak dikasih sakit sama Allah. Alhamdulillah gitu. Aku udah mikirnya kalau aku emang yang terbaik, Bismillah. Semoga aku dapat. Soalnya aku juga belajar nih. Aku udah belajar sampai jam 10 ya, jam 10. Usaha kan nih ya, belajar Iya, juga usaha nih. Jam 10 syawir itu kayak apa ya Kak istilahnya? Yang sebelum Kita belajar bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng gitu kan. Syawir sampai jam 10 malam itu sampai jam 1 jam 1 dini hari itu belajar mata kuliah lagi ya Allah. Mata pelajaran di sekolah. Belajar gitu.
Jadi ya Allah aku nggak mau sia-sia nih. Kalau aku nggak bisa yang terbaik, paksain dong takdir saya untuk jadi yang terbaik gitu kan. Ambis boleh ya. Ambis boleh, tapi ambis juga boleh usaha. ya. Bismillah lah, intinya tetap bismillah. Ya udah dari situ ternyata pas pengumuman waktu sudah, ya alhamdulillah nama saya yang tersebut. Yang disebut alhamdulillah gitu. sekali ya, dari perjuangan-perjuangan dan juga sampai 1 dini hari loh. Masa yang enggak ada hasilnya ya. Bener-bener itu ya, perjuangannya. alhamdulillah juga itu rezekinya Mbak Nadila gitu kan. Itu adalah rezeki bener. Nah, dari beberapa hal tersebut, nasihat yang paling Mbak Nadila terngiang-ngiang di kepala Mbak Nadila, nasihat yang terbaik di kehidupan Mbak Nadila itu seperti apa ya? Seperti apa? Apa gitu? Dan itu dari siapa ya? Dari orang tua, teman-teman deket gitu. Kalau masalah nasihat-nasihat yang memang aku terapkan dalam diriku itu emang dari mereka yang deket-deket sama aku gitu kan. Yang penting itu jadi orang yang berkepribadian baik gitu aja. Kalau kita berkepribadian baik, kita karakternya baik gitu kan, gampang menerima argumentasinya orang lain gitu. Kita pasti bisa kok diterima oleh orang lain. Omongan kita kalau udah diterima orang lain, kita itu ngerasa kayak dihormati gak sih? Nah, betul. Kalau kita ngerasa dihormati kan berarti kita berharga nih. Hidup kita berharga, hidup kita berarti. Kita gak sia-sia hidup di dunia, ya kan? Berarti intinya kalau sebisa mungkin ketika kita berteman dengan orang lain, teman itu mendapatkan sebuah ilmu dalam perbincangan dialog kita gitu. Menurut saya itu sampai sekarang itu nggak bisa dihilangin ya, motivasi seperti itu menjadikan semangat dalam diri Mbak Nadila sendiri. Attitude yang pertama menurut saya. Attitude emang di mana-mana kalau attitude itu nomor 1 ya. Walaupun di semua aspek lah ya. Menantu yang baik juga pasti yang dipilih attitude. Betul dong. Gak mungkin kok cantik doang gak punya attitude ya sama sekali ya kan. Ini gak nyindir lah ya. Yang kesindir mohon maaf loh ya. Oke, yang terakhir nih, sampaikan sebuah pesan dari Mbak Nadila sendiri di 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan untuk saya ini ya. Tetaplah menjadi seseorang yang berkepribadian baik. Seperti tadi nasihat yang saya terapkan sampai sekarang. Belajar memanajemen apa yang sudah kamu ambil. Ketika kamu sudah mengambil kegiatanmu, berarti kamu siap dengan resikomu. Betul. Kamu sudah berjibaku di organisasi gitu kan, sehingga kamu memiliki untuk mengembangkan organisasi tersebut. Betul. Kemudian juga terjun di komunitas dan juga ingin belajar lebih luas. Apalagi aku cita-citanya jadi dosen gitu kan. Cita-citanya jadi dosen ini. Bener gak ditanya nih. Mandiri banget jawabannya. Gak apa-apa. Kan tadi katanya mungkin setelah ini kita menjadi orang yang super sibuk ya kan. Sesuai dengan cita-citanya. Karena memang cita-cita saya seperti itu ya kan. Makanya aku harus tetap belajar nih. Sesibuk apapun aku harus nyempetin belajar untuk me time. Minimal untuk me time untuk diri aku sendiri. Kayak gitu. Udah gitu aja. Kalau me time sendiri nih, me time menurut Mbak Nadila ini seperti apa sih? Masa masih menulis gitu kalau me time? Enggak. Ada sendiri ya. Nah, seperti itu. Walaupun kita entah itu mengikuti organisasi ataupun komunitas ataupun hal-hal yang lain, itu tidak bisa menghalangkan kita untuk belajar, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu. Itu tergantung kita bisa manajemen diri kita sendiri, dan juga masa depan itu kan kebutuhan kita. Jadi apapun yang kita peroleh, apapun yang kita perjuangkan, itu juga feedbacknya akan bersama diri kita sendiri ya kan. Yang penting juga tadi kemauan, niat, dan juga usaha, dan juga orang-orang yang terdekat itu juga perlu ya. Berpengaruh banget. Orang tua, nggak cuma orang tua saja. Ya memang orang tua itu menjadi support system dalam kehidupan kita, tapi orang lain yang menjadi support system itu seperti teman dekat kita juga bisa, ataupun orang yang belum kenal dekat tapi dia bisa memberi feedback baik bagi kita, itu juga bisa ya Mbak ya. Nah seperti itu. Semoga mungkin ada tambahan lain. Yang penting jangan lupa evaluasi diri. Betul, gitu. Evaluasi diri. Ini biasanya orang-orang ini kelupaan nih, evaluasi diri, review diri. Bener banget. Nah jadi biasanya kalau kita
sudah mencapai ini. Biasanya kita sudah, aku nih udah bisa nih. Padahal kita juga perlu evaluasi, perlu review lagi. Apa yang tadi kita tindakan itu betul apa enggak? Itu sudah sesuai harapan kita atau enggak? Sesuai harapan orang lain juga atau tidak? Nah seperti itu. Nah di podcast kita kali ini semoga bermanfaat. Dan juga Mbak Nadila, terima kasih waktunya dan juga kesempatannya untuk membagi ilmunya bersama kita. Dan dengan saya pribadi juga Afiwalayati Mafiro pamit undur diri, dan mungkin dari salah kata dan juga salah ucap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.